Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan tentang resolusi konflik Rohingya. Pertama itu kami akan memberikan contoh resolusi konflik pengungsi di Polandia, di mana Polandia menampung warga Ukraina dan mendapatkan bantuan dari Taiwan. Taiwan akan mendirikan dana bantuan Taiwan untuk kota-kota Polandia dengan donasi senilai USD 1 juta. Donasi ini akan didistribusikan kepada pemerintah daerah dan LSM di Polandia untuk pelaksanaan berbagai proyek yang berkaitan dengan Ukraina, seperti peningkatan integrasi masyarakat Ukraina di Polandia, peningkatan pendidikan anak-anak dan pemuda, serta memberikan kemudahan bagi pengungsi Ukraina yang ingin kembali ke kampung halaman. Semua pengajuan dana bantuan harus melewati proses evaluasi dari Dewan Penyeleksi. Kerjasama dengan Serikat dan Kota Besar Polandia kali ini menunjukkan komitmen Taiwan terhadap demokrasi serta harapan untuk dapat bersama-sama membela demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia bersama lebih banyak pemerintah daerah dan mitra di Polandia. Tadeusz Suskolaski menjelaskan hingga saat ini Polandia telah menampung lebih dari 3 juta pengungsi Ukraina. Ia menyatakan kegembiraan dan menyambut baik langkah yang diambil pemerintah Taiwan dan berharap pendanaan dari Taiwan dapat turut mendorong dukungan internasional bagi Ukraina. Aku tuh. 2, 7. Adapun informasi etnis Rohingya di Aceh, Indonesia, yang pertama itu jumlah pengungsi Rohingya sejak November 2023 mencapai 1.543 orang yang tersebar dan terbagi di beberapa wilayah di Aceh. Kemudian Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM diberikan dana dari Badan PBB Urusan Kemanusiaan atau OCHA dan dana yang berjumlah USD 5,4 juta atau 83,7 miliar nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. Kompromi. Kami setuju sebab pihak-pihak yang berkonflik dapat mencapai kesempatan yang saling menguntungkan dengan saling memberikan dan menerima. Contohnya, pemerintah Indonesia dapat mengakui hak dasar etnis Rohingya dalam batas tertentu sambil mempertahankan kedaulatan dan keamanan sosial. Yang kedua resolusinya yaitu konsiliasi. Kami setuju Rohingya di Indonesia sebab pihak-pihak yang berkonflik dapat bertemu untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan bantuan mediator atau fasilitator netral. Contohnya, pemerintahan Indonesia dapat memfasilitasi dialog antara komunitas Rohingya, masyarakat lokal, dan kelompok terkait untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang tepat diterima oleh semua pihak. 3. Mediasi. Kami setuju karena akan ada pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesempatan tanpa keputusan yang diimpos. Contoh, penggunaan mediator yang terlatih untuk membantu negosiasi antara pemerintah Indonesia, komunitas Rohingya, dan pihak terkait lainnya. Kesimpulannya, dalam konteks ini, kompromi, konsiliasi, dan mediasi dapat dianggap pro karena mereka mempromosikan dialog, kesepakatan bersama, dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Sementara itu, arbitrase dan adjudikasi dan stalemate menurut kami itu suatu hal yang bisa dijadikan resolusi dalam pihak kontra karena mereka mungkin tidak mewakili kepentingan semua pihak atau tidak memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Kesimpulan, selain itu, kita harus mempunyai skill mengenal atau orientasi, persepsi, dan emosi untuk memahami Rohingya bahwa mereka tidak ingin keluar dari negaranya dengan cara seperti itu, sehingga warga Indonesia menunjukkan sikap anti kekerasan kepada Rohingya.
skill lainnya supaya bisa menyelesaikan konflik tersebut, seperti memiliki skill komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif dengan cara memakai orang-orang hebat dengan jurusan hubungan internasional. Diharapkan mampu mendiskusikan permasalahan Rohingya dan memberikan edukasi cara atau pola hidup etis Rohingya di Indonesia. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.